Sudah. Oke, selamat malam, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan Kampus Merdeka. Dia tahu bahwa sejak pertama kali Menteri Pendidikan, dalam hal ini Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, kita tahu bahwa salah satu semacam jargon ya yang dia gembar-gemborkan yaitu Kampus Merdeka gitu. Tapi satu sisi kita masih bingung ini, ya kan? Kira-kira Kampus Merdeka ini seperti apa gitu? Apakah mahasiswanya merdeka? Ya kan? Apakah metode pembelajarannya merdeka? Atau sistemnya yang merdeka? Gitu? Orang pada bingung kan? Kenapa begitu? Di satu sisi merdeka yang kita pahami, kemudian merdeka yang digembar-gemborkan, sepertinya mengalami kontradiksi gitu, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan akademisi, dalam hal ini pihak kampus, kemudian sivitas akademika, ya kan, bahkan guru-guru pada tingkat yang terendah gitu, dalam hal ini guru SD gitu. Nah, kali ini saya bersama dua narasumber saya. Ada saudara Roy dengan saudara Kenny. Jadi dua-duanya saya bisa katakan pemerhati pendidikan juga gitu. Nah, kali ini kita coba ulas terkait dengan apa itu Kampus Merdeka ya. Nah, langsung aja kita bincang terkait dengan kira-kira poinnya gimana gitu. Itu yang kita gali malam ini. Jadi pertama, untuk saudara Roy, kira-kira menurut saudara Roy itu Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan itu seperti apa gitu? Saya persilakan. Jadi sekarang kan berbicara soal kampus yang merdeka ini. Jadi sebenarnya menjadi pertanyaan buat kita. Kemerdekaan yang dikatakan bahwa kampus harus merdeka itu merdeka secara intelek atau merdeka di mana bisa dikatakan pembiayaan kampus untuk para mahasiswa itu bisa dihilangkan atau bagaimana? Kan sudah dikatakan bahwa kampus itu merdeka, artinya bahwa dari segala bentuk pungli atau berbagai macam biaya-biaya kan bisa dihilangkan. Tapi menurut saya di sini bahwa kampus merdeka itu sebenarnya sesuatu yang sepertinya hanya sekedar untuk dibicarakan begitu. Tapi realitanya kampus merdeka itu merdeka dalam hal ini bisa mahasiswanya itu bisa memiliki potensi pemikiran yang baik, yang dimana diberikan oleh dosen-dosen yang berintelek agar mahasiswanya itu bisa dikatakan merdeka seperti begitu. Jadi ini menjadikan kita bahwa itu adalah suatu kontroversial menurut saya. Kontroversial ya? Ya, menurut saya sangat-sangat kontroversial karena menyangkut dua poin yang perlu dibahas, bahwa kemerdekaan secara intelek atau kemerdekaan dalam hal ini pembebasan biaya begitu, karena dikatakan sebagai kampus yang merdeka begitu. Jadi saya kurang lebih seperti begitu, masih dipertanyakan begitu. Oke, terima kasih. Inti dari pandangan saudara Roy selaku pemerhati pendidikan juga, bahwa sebetulnya masih ada keraguan bahwa apakah kemerdekaan yang dimaksud terkait dengan kemerdekaan pembelajaran, dalam hal ini kemerdekaan intelektual secara utuh, atau kemerdekaan dalam konteks pembiayaan pendidikan, dalam hal ini keringanan biaya pendidikan gitu. Itu kan masih belum clear gitu. Oke, sekarang saya kembali ke saudara Kenny. Ini salah satu pemerhati pendidikan juga dari Ambon. Kira-kira menurut saudara Kenny itu kemerdekaan yang dipropagandakan oleh saudara Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan itu seperti apa gitu? Ya, gimana kita bongkar secara singkat? Yang pertama tuh, saya tuh sebenarnya nggak terlalu tertarik kalau bahas terkait Nadiem. Saya pikir karena dari awal saya berpikirnya Jokowi itu sudah salah kan mengambil posisi Nadiem itu di Menteri. Karena background Nadiem itu apa kan? Kalau untuk aplikasi oke, tapi kalau untuk konsep pendidikan saya pikir dia nggak kuat untuk bisa berpikir tentang konsep pendidikan, karena dia latar belakangnya bukan pendidikan. Karena kalau kita bicara konsep pendidikan, saya pikir orang yang latar belakangnya pendidikan dia lebih paham tentang pendidikan. Tapi saya ke substansi pertanyaannya Pak Germas tentang kampus merdeka. Saya sebenarnya merdeka yang dimaksud untuk kampus merdeka ini apa? Nah, kalau kita bicara mengenai kampus, sebenarnya kalau kita belajar kampus ini sebenarnya adalah laboratorium peradaban sebenarnya kalau kita bicara kampus.
Sebelum saya ke merdekanya, saya agak kupas kampus itu dulu. Karena bagi saya kampus adalah seharusnya adalah laboratorium peradaban. Dari kampus kita bisa menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Dari kampus menciptakan orang-orang akademisi dan orang-orang yang hebat. Tapi dari kampus juga dia bisa menciptakan orang-orang yang tidak punya adab. Nah, terkait dengan konsep belajar merdeka, saya pikir ini kata yang paling lembek. Kalau dulu pada saat tanggal 1 September 1945 ketika Bung Karno mengumumkan bahwa merdeka itu adalah salam nasional, itu luar biasa kan, karena orang pikir pada saat itu merdeka itu memang benar-benar untuk mengusir penjajah kan. Jadi merdeka secara utuh kan. Nah, sekarang mungkin saya nggak tahu konsep Nadiem itu mungkinkah kemerdekaan atau kampus atau pendidikan di Indonesia ini belum ada agregatnya sehingga dia memunculkan sebuah kata atau sebuah konsep tentang kampus merdeka. Saya nggak terlalu paham mengenai itu. Tapi kalau kita berbicara substansi dari merdeka atau kampus merdeka ini, saya pikir sama aja, mau kampus merdeka dan tidaknya ya sama aja. Hari ini kita lihat kan, untuk berbicara kebebasan di kampus, mahasiswa yang kritis tetap aja di DO, tetap aja dikasih surat untuk DO, dan pokoknya kampus tidak membiarkan masuk untuk berpikir kan secara intelek. Nah, kampus sekarang kan bukan hanya yang tadi saya bilang, bukan seperti yang tadi saya bilang. Kampus sekarang kan bukan lagi menjadi laboratorium peradaban, tapi kampus sekarang makin lembek karena dengan kampus merdeka. Ketika wacana kampus merdeka muncul, berapa surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tentang larangan mahasiswa demo dan juga larangan untuk mahasiswa mengungkapkan ekspresi, baik itu secara di kampus maupun secara di muka umum. Itu kan bagi saya kayak semacam melumpuhkan demokrasi. Padahal demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum kan. Dan itu dijamin oleh konstitusi loh. Coba teman-teman kalau belajar konstitusi di pasal 28 itu diuraikan semua tentang tentang kebebasan berpendapat. Tapi hari ini dengan kampus merdeka adanya surat itu. Tapi kalau kita kupas secara mendalam, bahwasanya kampus merdeka saya pikir nggak ada, sama aja kayak kampus yang dulu kan, ya terlalu lembek lah. Makanya bagi saya kampus merdeka tetap kayak yang dulu, dan merdekanya Nadiem saya tidak terlalu anggap itu sebagai salah satu hal yang memang mau memajukan, salah satu yang mau memajukan pendidikan di Indonesia. Tidak ada itu. Kampus merdeka sama aja, karena dengan kampus merdeka mahasiswa dibungkam. Itu Pak Germas kalau dari saya mengkritisi Nadiem. Oke, terima kasih. Ini cukup luar biasa ya. Ini dari kedua tokoh atau sosok pemerhati pendidikan yang cukup berbahaya gitu ya kan, bagi decision maker atau pembuat kebijakan. Nah, kita bicara lebih spesifik lagi atau lebih substansi lagi. Ini yang pertama itu untuk saudara Roy ya, sebagai diri saya. Ini menurut saudara Roy gitu, kira-kira apakah kampus hari ini sudah merdeka atau bagaimana sehingga Menteri Pendidikan mengatakan harus merdeka belajar gitu? Selama ini emangnya kita itu belum merdeka belajar atau bagaimana gitu? Ya Bung, jadi sebenarnya kemerdekaan itu salam nasionalis yang sudah dikatakan Bung Karno, yang tadi sudah disampaikan juga oleh salah satu narasumber Bung Kenny, bahwa dalam hal ini tentang kemerdekaan kampus. Jadi sebenarnya saya bicara tidak terlalu panjang lebar soal kemerdekaan, karena kemerdekaan ini kan masih kontroversial tentang hal-hal seperti begitu. Jadi kemerdekaan dalam hal apa dulu? Kemerdekaan hal dalam kebebasan untuk berpikir secara radikal untuk menentukan orientasi yang jelas, atau kemerdekaan dalam hal ini pembebasan biaya atau pembebasan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan seperti begitu. Jadi kan dalam konstitusi pasal 28 kan adanya konstitusi yang mengatur tentang kebebasan kita untuk berpendapat, kebebasan kita untuk melakukan hal, tapi selalu dipantau dalam undang-undang. Tapi mengenai kemerdekaan ini kan adalah hal-hal yang masih dipertanyakan, kurang lebih seperti begitu Bang. Oke, terima kasih saudara Roy, luar biasa gitu. Ini sebenarnya masih menguatkan standing argumentation yang pertama, bahwa sebetulnya program terkait dengan kampus merdeka atau merdeka belajar itu sampai hari ini itu masih blur gitu, karena dia punya standing filosofisnya nggak ada kan. Oleh karena itu mungkin saudara Kenny gambarkan secara utuh gitu, kira-kira
bagaimana posisi pendidikan hari ini? Apakah Merdeka Belajar itu benar-benar diterapkan atau bagaimana gitu? Oke, langsung saja. Kalau kita berbicara mengenai substansi dari pendidikan, sebenarnya kalau dilihat dari pendidikan di Indonesia sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya masih gitu-gitu aja. Karena itu, apalagi kalau kita berbicara mengenai kampus hari ini sampai sekarang saya mengatakan bahwasanya kampus tidak memberi kebebasan untuk masuk berpikir. Itu poin utama saya ya. Pendidikan itu kalau mau maju, kampus harus memberikan ruang kebebasan untuk masuk berekspresi, untuk berpikir secara utuh kan. Karena sesungguhnya untuk memajukan sebuah pendidikan, entah itu di sekolah, di kampus, harus memberikan kebebasan bagi setiap siswa, entah itu di siswa, entah di mahasiswa, kampus ataupun sekolah harus memberikan sebuah kebebasan untuk berpikir. Nah, terkait dengan apa sih konsep Nadiem terkait mengapa sampai beliau mengumumkan konsep ini terkait kampus merdeka. Nah, benar apa kata Pak Germas? Beliau mengatakan tadi bahwasannya sesungguhnya entah itu kampusnya lembek atau kampusnya gimana sampai konsepnya untuk kampus merdeka ini dimunculkan. Nah, kembali lagi, kampus merdeka ini sebenarnya untuk apa? Seperti kata Bung Roy, entah itu merdeka secara berpikir atau merdeka secara kebebasan keuangan atau finansial. Tapi bagi saya, yang namanya kampus merdeka, yang namanya merdeka belajar, kampus harus memberikan leluasa untuk untuk mahasiswa atau untuk siapapun, entah itu akademisi, entah itu apa, harus memberikan kebebasan. Jadi kampus itu jangan membungkam mahasiswa, karena sesungguhnya mahasiswa itu adalah salah satu kaum intelektual untuk mendeteksi problem-problem yang di masyarakat. Itu poin intinya dari mahasiswa kalau kita mau menggali secara substansial dari mahasiswa dan juga pendidikan. Nah, pendidikan Indonesia kenapa dari dulu sampai sekarang kayak begini? Karena itu kebebasan tidak ada, dan orang berpikir tentang sesuatu masih aja ditentang oleh kampus atau entah kampus atau sekolah pun sama aja sebenarnya. Kalau kita bicara dengan seutuhnya pendidikan Indonesia. Nah, paling kalau kita berpikir radikal, dosen ataupun guru, mereka pikir tentang moralitas. Padahal itu kan nggak penting sebenarnya moralitas itu. Yang penting itu sebenarnya nalar kita untuk bagaimana bisa menghidupkan perdebatan yang dilakukan oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, Sultan Syahrir. Itu yang lebih penting sebenarnya. Bukan membungkam tentang moralitas. Moralitas itu nggak ada bedanya moralitas itu. Itu soal etik itu nggak ada gunanya. Itu kita berbicara mengenai agama mungkin soal etik, tapi kalau bicara mengenai kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk akademis, itu nggak ada sisi pembungkam. Jadi kampus merdeka dan merdeka belajar bagi saya nggak ada substansinya. Saya memang benar-benar mengkritis habis Nadiem itu kalau soal kampus merdeka, karena dia nggak punya background, nggak punya konsep, kecuali dia tentang media belajar. Ya mungkin oke lah, saya akui lah. Tapi kalau terkait dengan konsep pendidikan secara utuh, Nadiem nggak paham soal konsep pendidikan secara utuh. Mending dia lanjut gojeknya aja wes. Oke, terima kasih. Luar biasa pandangan dari kedua pemerhati pendidikan, saudara Kenny dengan saudara Roy sebelah kiri. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa jadi gini teman-teman. Sebenarnya kampus merdeka ini sebenarnya ini pandangan saya bahwa dari berbagai pandangan dari kedua kawan saya tadi, bahwa pada intinya kampus merdeka itu hanya semacam Label. Iya, semacam label atau hanya semacam istilahnya a new kind of a campaign, iya kan? Benar, Jenis kampanye baru dari Nadiem Makarim, seakan-akan ini pendidikan tuh menuju wajah baru gitu. Pada intinya bahwa yang kita lihat hari ini sama aja gitu loh. Iya kan? Sebelum kampus merdeka itu dicanangkan, dibicarakan di ruang publik, kondisi pendidikan, iya kan, baik di tingkat SMA, SMP maupun tingkat perkuliahan atau tingkat perguruan tinggi itu sama aja gitu. Artinya enggak ada feedback ataupun perubahan yang kita rasakan daripada program itu. Saya pikir ini hanya sekedar ilusi semata. Bagaimanapun situasi pendidikan tetap sama gitu. Jadi harapannya apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan bisa membuka ruang untuk kita lebih diskusi lebih dalam. Sampai itu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya saudara Roy. Salam. Saudara Kenny, terima kasih ya. Oke, thank you Pak German.